Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk semua yang menonton video presentasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Armanda Ardianta, NPM 1934 dari Prodi Manajemen kelas Bisnis Internasional A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Oke, kita masuk teori pertama. Pengertian budaya menurut para ahli. Kebudayaan, budaya, dan kultur memiliki arti yang sama, hanya berbeda asal-muasalnya. Budaya dan kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, sedangkan kultur berasal dari bahasa Latin. Menurut Koncaraningrat, kebudayaan ialah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan diri manusia dengan belajar. Menurut Dr. Cooper, kebudayaan merupakan sistem gagasan yang menjadi pedoman dan pengarah bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku, baik secara individu maupun kelompok. Oke, kita lanjut teori kedua, yang dimana di sini adalah subkultur. Setiap negara memiliki budaya dan kultur yang berbeda satu sama lain. Hal ini disebut juga dengan subkultur. Secara konseptual, subkultur adalah sebuah gerakan atau kegiatan atau kelakuan kolektif atau bagian dari kultur yang besar, yang biasa digunakan sebagai bentuk perlawanan akan kultur mainstream tersebut. Bisa berupa perlawanan akan apa aja, agama, negara, institusi, musik, gaya hidup, dan segala yang dianggap mainstream. Oke, lanjut. Kali ini ada penyebab keanekaragaman kultur. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya keanekaragaman kultur. Yang pertama, tempat tinggal, di mana seorang itu tinggal mempengaruhi suatu kebudayaan yang mereka jalani. Misalnya, seorang yang tinggal di daerah pantai, mata pencarian hidupnya tidak mungkin mencari teat karena tidak sesuai dengan tempat tinggalnya. Yang kedua, iklim. Iklim juga mempengaruhi kebudayaan yang dijalani oleh masyarakat. Hawa dan suhu lingkungan juga dapat menentukan apa yang kita lakukan. Oke, yang ketiga, turunan nenek moyang. Turunan dari nenek moyang ini, atau bisa dikatakan semacam tradisi, akan diturunkan kepada setiap anggota keluarga secara turun-menurun dan tidak pernah putus. Kali ini ada strategi untuk menyikapi perbedaan budaya. Yang pertama, mendukung dan menghargai budaya lokal. Yang kedua, menjalani hubungan dengan masyarakat. Yang ketiga, merekrut pekerja lokal agar dapat memperdalam pemahaman suatu budaya. Yang keempat, menyesuaikan produk dengan budaya-budaya yang berlaku. Dan yang kelima, membuat masyarakat menerima dan mengerti produk perusahaan. Manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya sangat diperlukan dalam suatu kelompok internasional karena perbedaan latar belakang dari masing-masing komponen dalam kelompok tersebut tentunya mempengaruhi sifat dan cara kerja dari kelompok tersebut, sehingga budaya perusahaan memiliki peranan penting dalam pengembangan perusahaan dalam pengambilan keputusan, karena manajemen perusahaan ini sebagai alat komunikasi agar saling mengerti satu sama lain. Masalah yang sering muncul dalam perusahaan dengan SDM multikultur. Yang pertama, konflik. Hal ini sering terjadi ketika diskriminasi, kurangnya rasa hormat, dan rasisme dibiarkan berkembang di tempat kerja. Sikap tidak toleran dapat menyebabkan konflik terbuka apabila perusahaan tidak mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, penghinaan atau pelecehan. Masalah ini dapat muncul dengan sendirinya di tempat kerja yang dimana pemimpin atau atasan gagal mengenali tanda-tanda yang dapat memicu pelecehan. Perbedaan prioritas nilai dalam berbagai negara. Jepang itu ada 7.
1. Hubungan, 2. Keselarasan, 3. Keamanan keluarga, 4. Kebebasan, 5. Kerjasama, 6. Kesepakatan, 7. Prestasi. Amerika itu ada 4. 1. Kebersamaan, 2. Kebebasan, 3. Keterbukaan antar anggota, 4. Mandiri. Kalau Malaysia ada 5. Keselarasan, keterbukaan antar anggota, hubungan, spiritualitas, dan kebebasan. Aspek-aspek budaya dari teknologi. Budaya material utamanya teknologi adalah penting bagi manajemen yang bermaksud untuk melakukan investasi di luar negeri. Pemerintah negara asing telah semakin menjadi terlibat dalam penjualan dan pengendalian teknik. Teknologi bisa memungkinkan dan perusahaan untuk memasuki pasar baru yang berhasil. Meskipun para pesaing telah berada di sana, teknologi seringkali memungkinkan perusahaan untuk memperoleh kondisi-kondisi yang unggul untuk investasi luar maupun dalam negeri. Teknologi dari suatu masyarakat adalah bauran pengetahuan yang dapat digunakan, diterapkan oleh masyarakat, dan diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan ekonomi dan budaya. Teknologi adalah signifikan dalam upaya bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan merupakan faktor vital dalam strategi persaingan perusahaan-perusahaan multinasional. Alasan mengapa teknologi sangat penting bagi perusahaan multinasional. Oke, teknologi sangat penting bagi perusahaan multinasional karena beberapa alasan, antara lain keunggulan teknologi memungkinkan perusahaan menjadi kompetitif atau bahkan memegang kepemimpinan dalam pasar dunia. Yang kedua, keunggulan teknologi dapat dijual atau dapat dilembagakan dalam bentuk-bentuk produk perusahaan. Yang ketiga, keunggulan teknologi dan memberikan kepada perusahaan kepercayaan untuk memasuki pasar luar negeri, bahkan apabila perusahaan-perusahaan lain telah berdiri di luar negeri. Yang keempat, keunggulan teknologi memungkinkan perusahaan memperoleh syarat-syarat investasi luar negeri yang lebih baik dari biasanya, karena pemerintah tuan rumah menginginkan teknologi yang hanya ingin dimiliki perusahaan tersebut. Misalnya, izin mendirikan cabang yang dimiliki penuh di sebuah negara yang pemerintahnya normal memaksakan usaha patungnya dengan mayoritas lokal. Yang kelima, keunggulan teknologi dapat memungkinkan sesuatu perusahaan dengan suatu posisi ekuitas minoritas untuk mengendalikan usaha patungan. Yang keenam, keunggulan teknologi menyebabkan perusahaan-perusahaan besar membentuk aliansi-aliansi kompetitif di mana tiap-tiap mitra berbagi teknologi serta biaya penelitian dan pengembangan yang tinggi. Kita masuk ke contoh kasus atau case study. Contoh kasus bahwa budaya dapat mengaruhi bisnis internasional adalah penjualan album musik dari Arab Saudi. Arab Saudi sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam menegakkan hukum-hukum kesopanan yang ketat pada wanita sesuai dengan budaya dan hukum Islam, yang mana melarang menunjukkan kulit selain wajah dan tangan. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak cover album dari penyanyi pop wanita yang menggunakan pakaian terbuka, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya Islam. Kemudian, kebijakan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi oleh pihak perusahaan adalah harus menyensor cover album yang dianggap seksual dan pelanggar nilai-nilai budaya Islam. Perusahaan rekaman dalam melakukan strategi pemasaran pun juga dituntut untuk dapat memahami akan keyakinan dan tradisi budaya dari setiap pasar. Oke, sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.